Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak, ibu-ibu, anak ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat fardu subuh. Insyaallah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya insyaallah hari ini kita sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tadi sebelum subuh, maka Allah akan berikan pahala baginya sama dengan dia mendapatkan dunia beserta isinya. Ustaz aja terlambat tadi. Iya. Besok sunnahnya di rumah, bangunkan anak lama. Ya. Begitu besar pahala sholat sunnah sebelum subuh, atau disebut dengan sholat sunnah fajar. Kalaulah sholat sunnahnya aja sebegitu besar pahala dan fadilahnya, apalagi sholat subuhnya. Maka beruntung kita yang bisa sholat subuh berjamaah ke masjid. Semoga hendaknya hari kita hari ini dan juga hari-hari besok kita berikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat subuh berjamaah ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga anak ustaz yang saya sayangi, lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang ke-6, bab tentang takwa. Maka kita masuk ke bab yang ke-7, yakni babul yakin wa tawakkul. Bab yakin dan tawakal. Sebelum kita masuk babnya, mungkin kita pernah mendengar dan sering mendengar yang dinamakan dengan yakin dan juga tawakal. Yakin artinya kita percaya. Ya, dalam hati kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang hanya patut disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini berkaitan erat dengan yang dinamakan dengan iman. Ya, iman. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah tasdiqu bil qalbi. Ya. Dalam hatinya yakin dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang hanya patut disembah dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan Nabi Muhammad. Dalam hatinya yakin dia bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hati yaitu tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Setelah kita yakin dalam hati kita, langkah selanjutnya adalah wa iqraru bil lisan,
mengucapkan kita di lisan kita. Mengucapkan di lisan kita. Jadi kalaulah misalnya ada orang yang mengaku Allah itu adalah Tuhan, tapi tidak mau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan terang-terangan, maka mereka imannya juga belum sempurna. Makanya kenapa kita di setiap sholat kita, di setiap tahiyat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ada di luar sana mereka percaya akan adanya Allah. Mereka juga percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada nggak kira-kira? Ada. Ya. Di agama-agama yang lain mungkin, atau teman-teman kita di luar sana yang tidak Islam misalnya, kalau kita tanya mereka siapa Tuhan Allah, tanya Nabi Muhammad, ya Muhammad Nabi Allah, tahu dia. Tapi dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Lantas pentingnya kenapa syahadat itu perlu diucapkan? Sebagai bentuk langkah berikut dari sebuah keimanan. Wa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amal bil arkan, dan mengerjakan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang mencerminkan keimanan tersebut. Kalau orang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup hanya baginya itu membenarkan dalam hati dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka orang beriman itu juga harus memenuhi kriteria yang ketiga, yakni melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, melaksanakan rukun-rukun Islam, dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Langkah kenapa mereka itu bisa beriman kepada Allah? Kenapa seseorang itu bisa beriman dia kepada Allah? Bisa yakin dia kepada Allah? Karena mereka tahu dan mereka belajar. Ya, kenapa kita belajar? Begitu kajian-kajian ilmu, ya, membaca, mendengarkan, melihat ustaz-ustaz berceramah. Dari situlah kita bisa mendapatkan ilmu sehingga tahu kita beriman itu seperti apa, yakin itu seperti apa. Setelah kita yakin, maka kita hanya nanti tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab kali ini disebut bab dengan babul yakin wa tawakkuli, bab yakin dan tawakal. Sebagaimana di permulaan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi rahimahullah selalu memulainya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, membacakan potongan-potongan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu. Ini ceritanya ini dalam perang Ahzab, dalam perangan ketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, kala itu Nabi beserta para sahabatnya melihat rombongan orang kafir ini bersekutu dia. Yang satu orang kafir Quraisy, rupanya bersekutu dia dengan orang Yahudi, bersekutu juga dengan orang-orang munafik. Qalu, mereka pun berkata, sahabat-sahabat Nabi, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan yang demikian itu tidaklah menambah keadaan mereka, wa ma zadahum illa imanan wa tasliman.
Yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Quran surah Al-Ahzab ayat 22. Dalam ayat ini diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah itu bersama para sahabatnya mau berperang ya melawan para kaum kafir Quraisy. Ternyata ditengoknya kafir Quraisy itu banyak rombongannya. Ya, gabung dia kafir Quraisy gabung sama orang Yahudi, gabung sama orang munafik. Wah, sahabat bingung. Kok bisa nih sebanyak itu ya? Lantas apa kata Rasulullah membacakan firman Allah ini, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Inilah yang kita dijanjikan Allah itu sebenarnya. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Rasulullah dan para sahabatnya bisa memenangkan peperangan tersebut, maka kemuliaan akan mendapati Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Namun jika kalah, bagaimana? Tentu kalau kalah dalam peperangan, maka akan mendapatkan yang namanya mati syahid. Ya. Seorang mukmin itu luar biasa. Ketika mereka mendapatkan ujian, mereka bersabar. Dan ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka pun bersyukur. Nah, jadi tak perlu payah jadi orang mukmin. Semuanya sudah enak. Nah, ketika melihat rombongan itu bergerombol-gerombol banyak, rupanya lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin, mereka pun ingat atas apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya. Dan itu juga dibenarkan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Yang demikian tersebut akan menambah kepada mereka iman dan tasliman. Tasliman itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan kepada para sahabat dan Rasulnya itu karena mereka itu sudah yakin iman, artinya mereka yakin bahwasanya kemenangan itu akan ada walaupun jumlah mereka kalah banyak misalnya, Allah akan membantu mereka insya Allah. Ya. Dan sebenarnya kita baca juga beberapa kisah-kisah Rasul di beberapa peperangan Rasulullah banyak memenangkan peperangan walaupun jumlah mereka sedikit. Ya. Karena ada apa? Karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan tawakal tadi. Ketika sudah kita berupaya, sudah kita berusaha sekuat tenaga, yakin kita bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah, yakin kita akan pertolongan Allah itu akan datang kepada kita, maka langkah berikutnya adalah kita harus menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Sebagai contoh, ketika kita misalnya sedang ada perjalanan ke Jakarta, Mas. Naik kita ke pesawat. Anggap perlu kita sendiri. Boleh jadi juga kita bersama dengan anak dan istri bersama keluarga. Naik pesawat. Di dalam pesawat sudah kita masuk ke kabin pesawat itu. Kita membawa koper isinya duit kita semua di situ. Ada handphone juga, ada duit semuanya untuk kita bekal selama perjalanan di Jakarta. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita di dalam pesawat, kita merasa aman enggak? Dan merasa bahwa kita akan yakin enggak sampai kita ke Jakarta, dari Pekanbaru ke Jakarta? Tentu kita akan yakin, kita akan aman. Walaupun kita tidak kenal dengan pilotnya itu, apakah pilotnya itu baru penerbangan pertama kali atau baru
mungkin ada masalah keluarga di rumah, atau mungkin naudzubillah baru memakai obat terlarang, kita nggak tahu. Tapi kita yakin dalam pesawat itu adalah ini pasti sampai ke Jakarta nih, yakin kita. Sedangkan sama pilot itu aja yakin kita, masa sama Allah enggak? Diuji kita sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesusahan, ujian, hari berganti hari, masa berganti masa, ujian itu akan selalu mendatangi kita. Tak yakin kita sama Allah bahwa pertolongan itu ada, maka iman kita lebih beriman pula kita sama pilot itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya kalau zaman dahulu, zaman Arab jahiliyah, mereka itu menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, dengan patung-patung. Kalau kita sekarang menyekutukan Allah dengan pilot, dengan uang, ya. Yakin kita uang ini akan menolong kita. Ya. Kenapa kita musyrik saat ini? Tapi semoga senantiasa dengan kita belajar ini, hendaknya kita bisa menambah keyakinan kita dan menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan tawakal. Waqala aidan, kemudian ayat berikutnya, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada innan nasa qad jama'u lakum. Pada mereka ada orang-orang yang mengatakan innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, karena itu takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka pun waqalu, mereka pun menjawab hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia, minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surah Ali Imran ayat 173 174. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ketika itu innan nasa qad jama'u lakum, ketika itu ada orang yang bergerombol-gerombol atau berkelompok atau bersekutu ingin menghancurkan mereka, ya, ingin menghancurkan mereka. Ada kaum kafir Quraisy, ada kaum Yahudi, ada yang orang-orang munafik, mereka berkumpul menjadi satu. Ya. Lantas salah satu dari sahabat Nabi kala itu, atau salah satu dari manusia kala itu, fasyahum, mengatakan kepada mereka, takutlah kalian, tuh orang tuh banyak tuh, takut gak kalian katanya. Fazadahum imanan, dan mereka pun percaya dengan perkataan tersebut, kecuali mereka yang berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya. Ini kisahkan dalam perang Khandaq. Ketika itu kaum kafir yang ada di Mekah ingin memerangi Rasulullah yang ada di Madinah. Mereka datang membawa pasukannya. Mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Kalaulah mereka bertemu langsung dalam peperangan, secara logika pasti kaum muslimin akan kalah.
jumlah mereka sangat banyak. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang ada di Madinah? Ditanya sama sahabat. Sahabat inilah yang memberikan ide nanti, namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah wahyu turun bagaimana kita mengalahkan kaum kafir Quraisy itu?" Ditanyanya, "Ya Rasulullah, kita dihadang nih. Ada nggak firman dari Allah? Apa yang akan kita lakukan?" Apa kata Rasulullah? "Belum ada, Salman." "Kalau gitu ya Rasulullah, boleh nggak aku saran, katanya, aku usul." "Apa Salman?" "Kita buat parit besar nih Rasulullah, di perbatasan Madinah nih, kita buat parit besar biar mereka tak bisa menyeberang ke sini nanti ya Rasulullah." "Ah, dari mana dapat ide itu?" kata Rasulullah. "Aku lihat orang-orang Persia pernah melakukan itu," katanya. Itulah kenapa dinamakan dengan perang Khandaq. Khandaq itu parit. Dibuatnya parit di situ, panjang dan lebar. Tidak seperti macam parit kita yang pendek, anak kecil pun bisa lompat. Ini parit ini dibuat sebagaimana kalau misalnya ada kuda, kuda itu nggak bisa melompat ke parit tersebut, melewati itu. Harus lebar, dibuat panjang. Lantas Rasulullah bergegas bersama dengan para sahabat-sahabatnya, membuat parit itu dalam di tengah terik matahari panas, gurun pasir di Madinah. Rasulullah para sahabatnya membuat parit itu. Ya. Disitulah Rasulullah dan para sahabatnya juga diberikan kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ini berat nih ya Rasulullah, tak sanggup kita nih menggali parit sepanjang ini ya Rasulullah, mengelilingi Madinah nih." Kata Rasulullah, "Gali aja lah, Allah yang akan membantu kita." Jadi yakin tadi itu. Maka digalilah parit itu, panjang dan lebar, mengelilingi kota Madinah, sehingga kiranya ada musuh yang dari luar tidak akan bisa menyeberang masuk ke Madinah. Disitulah dinamakan Rasulullah memberikan kabar baik kepada para sahabat-sahabatnya bahwasanya nanti sahabatnya akan bisa menaklukkan Rum dan Persia, Roma dan Persia kala itu. Maka terbukti setelah Rasulullah wafat, sahabat-sahabat bisa menaklukkan Roma dan Persia walaupun beda generasinya. Ya. Dari ayat ini juga kita bisa belajar juga dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Faghsyawhum fazadahum imanan. Ada datang manusia itu menakut-nakuti. "Alah, ayolah kalian. Pasti kalian akan mati nih," katanya. "Kalah kalian nih." Faghsyawhum, menakut-nakuti. Ya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya dikejar sama Fir'aun, dari belakang dikejar, sampailah dia ke Laut Merah. Sampai Laut Merah, kaumnya berkata sama Nabi Musa, "Wah, kita ini tertangkap Nabi Musa," katanya. "Habislah kita nih. Dibunuhlah kita nanti ini sama Fir'aun di belakang." Ya. Inna lamudrakun dalam surahnya kan. Wah, ayolah, pasti kita akan binasa nih Musa, katanya. Kata kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Disebutkan dalam Al-Quran, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak mungkin. Sesungguhnya Tuhan bersamaku dan kita akan diberikan hidayah. Lantas diceritanya kan dipukullah Laut Merah itu terbelah dua jadi. Nabi Musa dan para kaumnya, kaum Bani Israel itu yang sekarang luar biasa menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Melewati Laut Merah itu di tengah-tengahnya. Sampai mereka di ujung,
Fir'aun pula ikut di belakang mereka, ditutuplah laut itu kembali sehingga Fir'aun tertinggal ya di dalam laut merah, terkubur hanyutnya dalam laut merah. Ya. Kalau kata Rasulullah dalam perang Khandaq, kata Rasulullah dalam kisah perang Khandaq, Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabatnya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Innallaha ma'ana. Allah akan bersama dengan kita. Tapi berbeda dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa menyatakan inna ma'iya rabbi. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita tidak akan kalah. Sesungguhnya Allah bersamaku. Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhan bersamaku, kata Nabi Musa. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyatakan tidak, Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan Rasulullah dan juga bersama dengan para sahabatnya. Kenapa bisa berbeda? Berbeda karena kalau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu takut, ya, takut, ya. Maka diberikan kabar baik dari Rasulullah, tenang, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah akan bersama dengan kita. Berbeda dengan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa. Kaum Bani Israel itu udah jelas dia dihadang sama Fir'aun di belakang dan mau menyeberang ke Laut Merah. Mereka malah menakut-nakuti Nabi Musa, katanya. Ayolah Musa, tertangkaplah kita nih, katanya nih. Ayolah, binasalah kita nih. Khawatir mereka, takut mereka. Mereka kenapa Nabi Musa menyatakan, enggak, sesungguhnya Tuhan bersamaku, katanya. Enggak bersama kalian, karena kalian menakut-nakuti tugasnya. Setanlah yang bersama dengan kalian. Jadi memang Bani Israel dari dulu tuh memang udah, masya Allah, udah punya karakter sendiri yang memang satu-satunya kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan satu-satunya juga kaum yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan hari kiamat nantinya. Makanya kenapa kaum Bani Israel itu menakut-nakuti Nabi Musa. Ayolah Musa, nak tangkap kita nih sama Fir'aun di belakang. Mungkin Nabi Musa menyatakan tidak, Tuhan bersamaku. Kita pasti akan selamat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan hanya Allah yang akan menjadi sebaik-baik penolong bagi kita. Setelah kita semua berusaha, setelah kita semua tadi Rasulullah menyontohkan, setelah para sahabat membuat parit besar, setelah mereka yakin kepada Allah dan Rasulnya, lantas mereka akan dijanjikan fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Mereka akan dijanjikan nikmat dan juga ridho, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang Ustaz bagaimana? Kalau sekarang misalnya contoh Rapa sudah ujian kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Sebelum ujian dia sudah belajar. Sehari belajar baca buku sehari. Soal-soal dikerjainnya semuanya, ikut les lagi. Nah, udah belajar dia. Ditambah dia rajin sholat subuh, rajin sholat ke masjid, doa dia, Allah bantu aku nanti di ujian kenaikan kelas ya Allah. Kelas-kelasnya aku pengen jadi juara ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah aku juara dari SD ya Allah. Tak pernah juara apa? Nah, minta dia berjuara dia, ranking dia bagus, nilai yang bagus. Berdoa dia, belajar sudah, berdoa pun sudah. Maka yang harus dilakukan Rafa adalah bertawakal, menyerahkan seluruh keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alek misalnya naik Honda dari Medan ya ke sini. Ya. Sampai sini ya, rajin ke masjid. Karena memang di masjid tinggalnya. Rajin ke masjid.
azan datang langsung sholat sunnah dia. Berikutnya Alek, ya Allah kasihlah aku rezeki yang halal lagi berkah, kasih aku pekerjaan yang paten lagi ya Alek. Nah, serahkan semuanya kepadamu ya Allah, selalah ya Allah. Yang penting menjalani hidup aja ya Allah. Itulah bertawakal tadi itu. Ya. Pasrah kita dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nanti setelah kita berusaha, setelah kita beriman, setelah kita berdoa, lantas Allah memberikan kabar baik kepada kita, diijabahnya doa kita, maka kita harus bersyukur. Kalau misalnya udah berusaha kita, udah berdoa siang dan malam, udah bersedekah kita, ternyata doa kita pun tak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat itu, maka kita harus berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya kita bahwasannya akan ada jawaban dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin jawaban dari doa itu kita dapati di dunia, bisa di akhirat kita akan mendapatkannya. Misalnya Papa ingin punya HP baru untuk main game misalnya. Udah nabung, udah bantu orang tua untuk ngumpulin duitnya. Ya. Ternyata duit udah banyak, duit itu pun hilang, nggak jadi beli HP jadinya. Papa sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kak pun sekarang misalnya dapat HP itu, nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian ada aja orang datang ngasih HP, apa? Ini HP. Lebih bagus lagi pada HP untuk yang Rapa mau beli itu. Ya, bisa jadi Allah punya kehendak semuanya ya. Allah yang mengatur semuanya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah itu menulis kitab Riyadhus Shalihin ini diawali dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diingatnya Mas ditulisnya. Apa yang diingatnya ditulisnya. Maka di sebuah kisah di Imam Nawawi itu kita baca, Imam Nawawi itu tidurnya di atas kitab yang dia tulis tuh, menulis terus apa yang diingatnya ditulis, apa yang diingatnya ditulis, tertidur dia, bangun tulis lagi, begitulah seterusnya. Masya Allah, hebatnya ulama kita. Dan setelah Al-Quran, ternyata setelah Al-Quran yang dicetak paling banyak di dunia itu adalah kitab Riyadhus Shalihin, terbanyak kedua setelah Al-Quran. Artinya buku atau kitab pembelajaran setelah Al-Quran yang pertama, yang paling banyak dicetak di seluruh dunia, kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, karya Imam An-Nawawi ya. Maka Imam Nawawi itu tidak menikah ya Mas, tidak menikah ya. Kita jangan contoh, nggak bisa, kita harus nikah ya Rafa ya Lek, nikah ya. Nulis enggak nikah juga enggak mungkin. Imam Nawawi jelas dia nulis, mengarang buku sampai tak sempat lagi dia untuk menikah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, al hayyil alladzi la yamut, dan yang tidak mati. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Nah, ini dia. Kenapa tawakal kita itu hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kalau sekarang kita kan beda. Kita menyandarkan segala sesuatunya itu kepada bos, pimpinan misalnya. Kita dapat gaji setiap bulan. Menyandarkan semuanya kepada saudara misalnya. Atau kita yang suami menyandarkan kepada istri misalnya. Kalau istri menyandarkan segala sesuatunya kepada suaminya. Kalaulah nggak ada suamiku nih, rasanya kebutuhanku nggak akan tercukupi nih. Padahal dia tak tahu suaminya itu sehari besok, 2 hari besok, setahun, 2 tahun, atau beberapa tahun kemudian dia akan mati. Nah, itu dia. Ya. Apa misalnya
Sekarang masih enak dia sama orang tua masih banyak. Alah, aku kan orang tua ada, semuanya adanya pun. Minta ini pasti dikasihnya nanti itu. Minta ini pasti dibelikannya nanti. Sandar sama orang tua. Tak tahu apa. Bahwa orang tua itu nanti akan meninggal. Tak kapan. Yang jelas pasti akan meninggal. Ya kan? Lalu kalau meninggal cemana? Kepada siapa kita akan bergantung? Menyandarkan diri. Makanya sebaik-baik sandaran kita hendaknya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan mati, maha hidup dia. Yang lebih parahnya lagi, kita bersandar kepada barang yang mati. Contoh tadi uang, HP, perhiasan, ya. Sandar kita sama uang. Ah, duit aku kan banyak nih. Nggak akan terjadi apa-apa, aman. Ada masalah tinggal beli aja nanti. Yakin kita tuh ke uang jadinya. Tawakal kita pun ke uang, kita berserah diri kepada uang. Dan tak tahu uang itu akan hilang, uang itu akan habis, uang itu akan tiada nantinya, ya kan? Ya udah mati. Kalau misalnya nanti tiba-tiba uang itu hilang kemana? Atau tiba-tiba uang itu dicuri orang kemana? Ayolah, itu makanya kita harusnya bersandar dan menitipkan segala bentuk permasalahan kita, pertolongan yang akan kita mintai itu harusnya kepada Allah semata. Wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamut. Karena Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Wa qala aidan wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran surah Ibrahim ayat 11. Kalau kita mengaku orang yang beriman, maka hendaknya kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal tadi kita bahas, ya, bahwasannya orang-orang beriman itu ketika mereka diuji, mereka akan bersabar atas ujian tersebut. Karena mereka yakin ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, kenapa orang mukmin itu hebat tadi kita sebutkan. Ketika diuji dia akan bersyukur, dia akan bersabar atas ujian tersebut. Dan ketika mereka diberikan nikmat, mereka akan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Contoh misalnya Alek kemarin sama Ali berangkat dari Medan ke sini naik Honda, ya. Baru sampai simpang, di depan udah ada truk pula menghadang. Kok mau nikung, truknya lambat, agak ke tengah lagi. Kalau lambat tuh agak samping apa? Agak ke tengah susah mau nikung, nanti ada orang dari depan atau dari kendaraan dari depan. Lama, resikonya ke kanan, dudukannya sennya, klaksonnya truk tuh enggak juga gesernya. Akhirnya dilewatilah ujian itu oleh Alek dan Ali. Tikungnya truk tuh. Sampai di depan ada mobil bus pula di depan lagi. Udah lewat truk tuh ada bus pula lagi di depan, lambat minta ampun, knalpotnya banyak apa asapnya, hitam-hitam asapnya, habis lawak. Untung pakai helm. Ya. Diikutinya bus tuh kok nggak maju-maju nih busnya nih, nggak kencang-kencang, pelan terus. Bus panjang dilewati nanti payah. Akhirnya dapat dia tikungan atau dapat dia tempat yang mantap kan untuk menikung. Di salibnya lah apa tuh bus tuh. Nah di depan ketemu pula ambulan, ya ini dia masalahnya ambulan. Ambulan nih jangan kalian salib ambulan tuh, tak akan terkejar. Ambulan tuh kencang, lewatkannya ambulan tuh. Apa kata Alek? Bang, kita tikung ambulan nih. Jangan, ambulan ini kencang. Oh iya ya, berarti lah lewat ya ambulan. Masya Allah. Sampai di Pekanbaru mereka baru bisa istirahat. Itulah kehidupan kita tuh mas. Dari kecil kita ujian, ditimpa masalah. Sampai kapanpun kita akan ditimpa masalah. Ya.
Sampai kapanpun kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan ujian itu berhenti? Ya ketika kita meninggal. Nggak ada ujian lagi, aman. Sama kayak tadi perjalanan kita, misalnya dari sini ke Bangkinang misalnya. Di perjalanan ketemu mobil truk, dilewati mobil truk. Ketemu bus, dilewati. Ketemu rombongan anak geng motor, kita lewati juga. Mereka ugal-ugalan, kita lewati. Kapan berhenti menghadapi ujian? Ketika udah sampai Bangkinang, sampai tempat tujuan, udah nggak ada lagi yang mau kita lewati lagi, ya kan? Nah, sama dengan kehidupan. Kapan kita akan meninggalkan ujian tersebut, melewati ujian tersebut? Ya ketika kita meninggal. Nah, meninggal kita nggak ada ujian lagi, aman lah. Mau ngalek meninggal. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu, Masya Allah, 4 menit lagi. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Azamta itu kita yakin, sudah berbulat tekad kita. Sudah berazam kita atau sudah membulatkan tekad kita, maka tekad itu hendaknya diteruskan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka tadi kita sampaikan kenapa kita harus menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah, karena Allah yang akan membantu kita. Kalau misalnya kita mau, misalnya kita tersadar nih, sebenarnya Allah itu segala-galanya bagi kita. Allah bisa jadi sahabat terbaik kita, bisa. Allah bisa menjadi tempat curhat terbaik bagi kita, bisa. Ya, Allah juga bisa menjadi orang yang menjadi sesuatu yang akan menolong kita, bisa. Tergantung keimanan kita masing-masing. Maka kenapa para wali dulu itu mereka yakin aja dah sama Allah Subhanahu wa taala dan mereka dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah di surah Maryam. Ya. Siti Maryam itu kok bisa-bisanya dia dalam rumah, dalam sebuah tempat yang tempat itu dikunci, bisa-bisanya dia dalam rumah, dalam tempat itu ketika mau diantar makanan sama pelayan, ya, udah ada makanan di dalam. Ketika mau dibawakan pakaian ke dalam ruangan tuh, udah ada yang udah ganti pakaian pula. Siti Maryam, kok bisa? Apa kata Siti Maryam? Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, katanya. Benar. Karena kita sudah yakin sama Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Tak perlu kita minta lagi, baru terbesit aja dalam hati, Allah akan datangkan langsung. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Rabb-lah, kepada Allah lah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman itu ketika dibacakan, tadi kan sudah kita baca dari awal siapa orang beriman itu, baru terjawab di firman kali ini. Itu orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ya. Bergetar hatinya. Bertambah keimanannya. Dan makin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan ayat-ayat yang membahas tentang perintah untuk bertawakal sangatlah banyak dan telah diketahui oleh banyak orang. Imam An-Nawawi menutup firman-firman yang dituliskan ini dengan kalimat tersebut, bahwasanya banyak lagi firman Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan hanya cukup sekian saja. Kita tutup akhir kajian kita ini. Ada kisah sebenarnya Mas, tapi waktunya sudah habis. Besok insya Allah kita akan lanjut kisahnya ya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.